Ballon d'Or adalah sebuah program penghargaan dari Cetak Gol. Penghargaan ini ditunjukkan untuk para pemain yang tampil luar biasa dalam menggagalkan peluang, melakukan kesalahan sampai jadi penyebab kekalahan timnya sendiri. Cetak Gol akan mengumumkan semua pemenangnya untuk setiap kategori. Simak ulasan berikut ini. Kategori kiper Loris Karius. Penjaga gawang dari Union Berlin Loris Karius resmi dinobatkan sebagai kiper terlord versi Cetak Gol. Kiper berumur 27 tahun ini berhasil mengungguli pesaing lainnya yakni Kepa Arrizabalaga, David De Gea, Adrian, dan Asmir Begovic. Berdasarkan hasil vote, Karius sudah ngumpulin 9.450 suara. Jauh lebih unggul dari Kepa Arrizabalaga di posisi kedua dengan 2.400 suara. Berikutnya ada David De Gea dengan 1.800 suara, Adrian 1.200 suara, dan Asmir Begovic 300 suara. Di musim ini, Karius dipinjamkan Liverpool ke klub Bundesliga Union Berlin. Kiper asal Jerman ini melanjutkan karir di negara asalnya sampai musim panas tahun depan. Memasuki pekan ke-13, Karius belum pernah dimainkan sekalipun. Dia cuma duduk di bangku cadangan dan sempat absen dalam 2 laga karena cedera kaki. Tidak pernah dimainkan tapi tiba-tiba cedera. Daripada percaya dengan kiper yang pernah 90 menit tampil di final Liga Champions, Union Berlin memilih yang lain. Mereka mempercayakan gawang kepada Andreas Lute, seorang kiper yang baru didatangkan dari FC Augsburg. Kemenangan Karius dalam penghargaan Ballon d'Or dianggap cukup wajar. Kiper yang berwajah ganteng ini punya catatan kelam yakni blunder fatal di babak final Liga Champions musim 2017-2018. Walaupun sudah 3 tahun yang lalu, blunder itu masih saja menghantui Loris Karius, membuatnya kurang fokus dan kurang dipercaya sampai sekarang. Back Phil Jones. Trofi Ballon d'Or untuk kategori back dimenangkan oleh tembok tak terjebol dari Manchester United, Phil Jones. Back asli Inggris ini sukses mengalahkan Harry Maguire, Rafael Varane, David Luiz, dan Shkodran Mustafi. Dalam hasil vote, Phil Jones mengumpulkan 5.760 suara. Dia mengalahkan rekannya di Manchester United, Harry Maguire, dengan 2.160 suara. Berikutnya ada Varane dengan 540 suara, David Luiz dengan 450 suara, dan Mustafi hanya 100 suara. Di musim ini, Phil Jones belum dimainkan sama sekali. Namanya bahkan gak tergabung dalam skuad pilihan Manchester United. Pada musim kemarin, Phil Jones cuma memainkan 8 laga dari berbagai kompetisi. Di Premier League, Phil Jones bahkan cuma dimainkan dalam 2 laga. Itu pun salah satunya cuma diturunkan selama 45 menit. Lumayan aneh karena pemain kelahiran Preston ini masih 28 tahun. Umur yang seharusnya menjadi umur emas seorang pemain bola. Walaupun banyak bek baru yang tampil lawak, Phil Jones masih menjadi favorit publik sepak bola. Salah satu lawakannya yang paling viral terjadi pada 2015 saat melawan Arsenal. Waktu itu, Phil Jones melakukan tackle dengan kepalanya. Pada menit ke-22, Phil Jones berusaha memotong umpan terobosan dari per Mertesacker. Umpan itu mengarah ke Olivier Giroud dan mengancam gawang Manchester United. Berupaya memotong umpan dari Mertesacker, Phil Jones justru hilang keseimbangan dan jatuh. Gak ikhlas kalau timnya bakal kebobolan, dia pun merangkak ngejar bola dan menyundul dengan kepalanya. Wajahnya bahkan sempat membentur lapangan. Untungnya Giroud juga seorang lord. Dia gagal menguasai bola dan gagal untuk mencetak gol. Sebuah penyelamatan gemilang dari bek nomor 4 itu. Gelandang Jesse Lingard. Gelandang Manchester United Jesse Lingard berhak atas penghargaan Ballon d'Or untuk kategori gelandang. Lingard berhasil unggul dari gelandang top lainnya seperti Arturo Vidal, Andreas Pereira, Marouane Fellaini, dan Atep. Berdasarkan vote dari para penonton, Lingard mendapatkan 9.130 suara.
Di posisi kedua ada Atep yang dapat 770 suara, disusul oleh Arturo Vidal dengan 660 suara, Andreas Pereira 220 suara, dan Marwan Fellaini 110 suara. Di musim ini, Lingard baru dimainkan dalam 2 pertandingan EFL Cup. Waktu itu dia diturunkan dalam 90 menit lawan Luton dan cuma 9 menit lawan Brighton. Di Premier League musim ini, Lingard belum merumput sama sekali. Dia bahkan gak tergabung dalam skuad dan cuma 2 kali muncul di bangku cadangan. Hal ini juga terjadi di Champions League di mana Lingard juga gak pernah dimainkan. Mungkin dia sedang sibuk dengan kerjaannya yang lain. Lingard masuk ke dalam nominasi Ballon d'Or karena dia jadi salah satu pemain yang paling dibenci oleh publik sepak bola. Nggak peduli menang atau kalah, Lingard selalu berdosa di mata dunia. Alasannya Lingard dianggap nggak layak tergabung ke dalam skuad Setan Merah. Bukannya berlatih keras biar performanya meningkat, Lingard justru lebih aktif di media sosial dan berlaga sombong. Striker Eric Maxim Choupo-Moting. Trofi Ballon d'Or untuk posisi penyerang jatuh kepada Eric Maxim Choupo-Moting. Pemain baru milik Bayern Munchen ini dapat suara yang terbanyak. Setelah suara dikumpulkan, Choupo-Moting meraih 10.730 suara. Di posisi kedua ada Martin Braithwaite yang dapat 10.150 suara. Disusul dengan Zlatan Ibrahimovic dengan 5.510 suara, Gonzalo Higuain 1.740 suara, dan Nicolas Pepe 870 suara. Memasuki Bundesliga pekan ke-13, Choupo-Moting sudah memainkan 5 pertandingan. Tapi dia belum mencetak 1 gol pun. Choupo-Moting baru mencetak gol pada laga Champions League dan DFB Pokal. Di Champions League, Choupo-Moting menyumbang 1 gol ke gawang Lokomotiv Moskow. Sementara di DFB Pokal, Choupo-Moting jadi MVP karena nyetak 2 gol dan 1 assist ke gawang FC Duren. Entah apa kesalahan dari Choupo-Moting sampai dia berhak menerima penghargaan Ballon d'Or. Salah satu dosa terbesarnya terjadi pada pertandingan melawan Strasbourg di musim lalu. Waktu itu, Choupo-Moting gagal mencetak gol dan persembahin 3 poin untuk PSG. Dalam laga itu, pemain PSG Christopher Nkunku berhasil menggiring bola ke muka gawang Strasbourg. Nkunku kemudian ngerilis tendangan cungkil yang melewati jangkauan kiper Strasbourg, Mats Hummels. Choupo-Moting yang lari sukses menggagalkan gol tersebut. Berniat menyentuh bola dan mencuri gol Nkunku, Choupo-Moting malah menghentikan laju bola. Pemenang Ballon d'Or. Cuma ada satu pemenang yang berhak merengkuh trofi Ballon d'Or. Berdasarkan semua kandidat, Choupo-Moting berhak atas pialanya. Dia berhasil mengalahkan Loris Karius, Phil Jones, dan Jesse Lingard sebagai perwakilan di masing-masing kompetisi. Choupo-Moting meraih perolehan suara terbanyak, bahkan menembus 2 digit yakni 10.730. Di musim lalu, Choupo-Moting memang sukses membawa Paris Saint-Germain ke partai final Liga Champions. Ya walaupun di partai final dia cuma diturunkan dalam beberapa menit saja, namanya tetap tercatat dalam sejarah klub. Dalam wawancaranya, Choupo-Moting bilang kalau dia berterima kasih kepada netizen yang sudah dukung dia sampai sejauh ini. Dia juga bersyukur impiannya terwujud, yakni bermain di klub besar dan juara Ballon d'Or. Tentunya ini sungguh-sungguh hanya karangan kami saja. Itulah pemenang penghargaan Ballon d'Or untuk kali ini. Sekali lagi, selamat kepada Maxim Choupo-Moting yang sudah jadi pemenang tahun ini. Terima kasih juga untuk para ahli yang sudah vote pilihan kamu. Sampai jumpa di Ballon d'Or berikutnya.